Ya, atau ikutilah apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan mentaati beliau itu menjadikan Allah yang menurunkan Al-Kutub itu ridho. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwatul Islam, kaum muslimin dan muslimat, para pemerhati roja yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan Sabtu siang hari ini kita masih diberi kenikmatan sehat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali bersama-sama di dalam saluran Tewa Al-Qur'an dan kajian Islam. Salawat salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pada kesempatan siang hari ini kita melanjutkan kajian kita berkaitan tentang Al-Manzumah Ar-Ra'iyah fi As-Sunnah karya Syekh Imam Abdul Qasim Sa'ad bin Ali bin Muhammad bin Al-Husain Al-Zanzani Asy-Syafi'i dengan syarah Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala yang insyaallah akan disampaikan oleh guru kita yaitu Ustadz Abdurrahman Thayyib LC secara langsung dari Surabaya. Kajian ini merupakan kumpulan bait-bait syair tentang as-sunnah, tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Insyaallah di akhir sesi nanti, bagi Anda yang ingin bertanya seputar pembahasan kita pada kesempatan siang hari ini, Anda dapat bertanya melalui line telepon di 021 823 6543 atau melalui pesan WhatsApp di 081 989 6543. Ikhwatul Islam, kaum muslimin dan muslimat, mari kita sama-sama simak pemaparan materi kepada Ustadz Abdurrahman Thayyib LC hafizahullah ta'ala. Kami persilahkan, falyatafaddal masykura ya Ustadz. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, pemirsa TV Roja dan pendengar Radio Roja di mana saja berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian Al-Manzumah Ar-Ra'iyah fi As-Sunnah, kumpulan bait-bait syair tentang akidah Ahli Sunnah wal Jamaah yang disampaikan oleh Al-Imam Az-Zanjani Asy-Syafi'i rahimahullahu taala dengan syarah atau penjelasan dari Fadilatul Syekh Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr
hafidallahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Kita telah sampai pada bait yang ke-34. Kita baca ulang baitnya, kemudian kita lanjutkan syarahnya. Kata Al-Imam Az-Zanjani Asy-Syafi'i rahimahullah, wa ja'a Ibnu Karramin bihujrin wa lam yakun lahu qadamun fil ilmi lakinnahu jasar. Dan datang seorang yang bernama Ibnu Karram atau Muhammad bin Karram bihujrin, dengan membawa ucapan yang batil ataupun akidah yang sesat. Dan ini sudah kita jelaskan ya, ucapan Imam Zanjani pada kesempatan yang lalu. Kemudian kata beliau, walam yakun lahu qadamun fil ilmi, padahal dia ini tidak punya background ilmu agama sama sekali. Lakinnahu jasar, namun dia nekat berbicara masalah agama, terutama tentang al-aqidah. Kita baca atau lanjutkan syarah dari Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr sampai kepada ucapan tadi, yaqulun nazimu rahimallah lam yakun lahu qadamun fil ilmi lakinnahu jasar. Imam Az-Zanjani tadi berkata tentang Muhammad bin Karram, pendiri kelompok Al-Karramiyah yang dikatakan oleh Imam Az-Zahabi Asy-Syafi'i dalam kitab beliau Sirah Alamin Nubala, Muhammad bin Karram As-Sijistani Al-Mubtadi' Syekhul Karramiyah. Muhammad bin Al-Karram, dia adalah seorang ahli bid'ah, tokohnya atau pendirinya kelompok sekte Al-Karramiyah. Dan ini masih lanjutan dari bait-bait sebelumnya tentang tokoh-tokoh kelompok-kelompok sesat yang pertama-tama muncul di tengah-tengah kaum muslimin. Mulai dari kelompok Al-Jahmiyah dengan tokohnya Jahm bin Safwan, Ja'ad bin Dirham, demikian pula dengan Bishr Al-Marisi, kemudian juga dengan kelompok Al-Kullabiyah dengan tokohnya Abdullah bin Said bin Kullab. Demikian pula sekarang dilanjutkan dengan tokoh sesat yang lain, yaitu Muhammad bin Karram atau Karram. Kata Imam Az-Zanjani Asy-Syafi'i rahimahullah, dia ini tidak punya background agama sama sekali, namun dia jasar, dia nekat lancang berbicara urusan agama. Ai lam yakun min ahlil ilmi mimman lahu hadzun fil ilmi. Dia bukan seorang yang punya banyak ilmu atau bisa dikategorikan dalam barisan para ulama yang memiliki ilmu, namun dia lakinnahu jasar, ai tajarra'a wa akhama nafsahu fi ma laysa huwa lahu bi ahlin. Namun dia nekat, dia lancang berbicara yang bukan bidangnya. Dan alangkah banyaknya orang-orang yang semisal dengan Muhammad bin Karram ini, tidak punya ilmu alias jahil, alias naudzubillah min dalik, sebagaimana kata Rasul SAW dalam Sahih Bukhari, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazilul ibad walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama, walakin yantazil ilma biqabdil ulama. Allah tidak mencabut ilmu agama ini secara langsung, namun Allah mencabut ilmu ini dengan mewafatkan para ulama. Hatta idalam yubiki aliman, ketika sudah tidak tersisa para ulama atau sedikit para ulama, ittakhadanna suru'usan juhala, manusia banyak mengambil orang-orang yang jahil. Ittakhadanna suru'usan juhalan fasu'ilu, ketika mereka ditanya tentang urusan agama, fa'aftau bighairi ilmin, mereka berfatwa tanpa ilmu, fadallu wa adallu, mereka pun sesat dan menyesatkan. Na'udzubillahi min dzalik.
apalagi di dunia maya, ya muncul 1, 2, 3 orang-orang yang asbun saja dalam berbicara urusan agama. Omdo saja, tidak ada dalilnya. Qala Allah, qala Rasul, wa qala as-sahabah. Ya, hanya sekali lagi mungkin memperdaya umat dengan gelar-gelar akademiknya. Ya, mungkin profesor, doktor, namun kosong dari dalil, dari kajian-kajian yang ilmiah berdasarkan qala Allah, qala Rasul, wa qala as-sahabah. Ya, ataupun hanya bermodalkan retorika yang indah, bahkan juga yang tidak seperti itu, asal nekat saja berbicara urusan agama dengan diviralkan oleh para pengikutnya. Naudzubillahi min dzalik. Nasallahu taala as-salamata wal afiyah. Aitsu khadha fi umri din al-idha, dia mendalami ataupun berbicara urusan agama yang sangat amat mendalam, ya, ataupun yang sangat besar. Wa qarrara fiha taqiratin qalaha bila ilmin, dia pun membuat istilahnya kaidah-kaidah, akidah-akidah sendiri bila ilmin, tentunya tanpa ilmu, tanpa dalil. Bal kama sayati annahu kana amiyan alkan la yufsih fil kalam. Bahkan lebih parah dari itu, dia ini orang awam sebetulnya, orang yang tidak fasih dalam berbicara, ya, terutama dalam bahasa Arabnya. Intinya sebetulnya modal jadi seorang alim tidak ada sama sekali, cuma nekat saja, cuma lancang saja, atau tidak punya malu sama sekali. Naudzubillahi min dzalik. Ya, dan ini juga sekali lagi di akhir zaman ini luar biasa banyaknya tidak punya haya, jahil, tidak tahu tentang dirinya, jahil, tahu dirinya tidak paham agama, namun lancang berbicara urusan agama, terutama yang besar-besar. Naudzubillahi min dzalik. Wa ma dzalika jasa ara usuluddin wa qawaid syariatil kibar. Meskipun sekali lagi sudah dia orang awam, nggak punya background ilmu sama sekali, tidak fasih dalam berbicara, namun dia lancang berbicara masalah prinsip-prinsip agama, masalah kaidah-kaidah syariat yang sangat besar. Wa khadha fiha bil batil, maka dia pun tenggelam dalam kebatilan. Fa'ata bihujrin wa batilin minal qaul, maka dia pun mendatangkan ucapan yang batil. Lima kana indahu min jasaratin alal kalam fi masaidin wa usuli bila ilmin wala fahmin. Ya, dia pun membawa ucapan-ucapan yang batil karena sekali lagi dia tidak punya ilmu, tidak punya dalil, hanya modal nekat berbicara masalah urusan agama, terutama tentang masalah prinsip-prinsip agama bila ilmin wala fahmin. Dan ini yang tadi dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW, orang-orang menjadikan orang yang jahil-jahil tersebut sebagai ulama mereka, alias jahil namun ngelama jadi ulama. Naudzubillahi min dzalik. Ini salah satu tanda akhir zaman atau tanda hari kiamat. Yaksurul jahal, munculnya banyak kejahilan. Du'atun ala abwabi jahannam, dai-dai yang menyeru ke neraka api jahannam. Makanya seorang muslim harus bijak dalam belajar ilmu agama. Harus betul-betul selektif dalam belajar ilmu agama, entah di dunia nyata maupun di dunia maya. Tidak boleh hanya sekedar menjadikan gelar akademik sebagai patokan, profesor, doktor, atau yang semisal dengannya, atau yang penting keluaran Timur Tengah. Tidak harus, tidak mesti. Demikian pula tidak hanya mengambil ilmu kepada yang penting viral, banyak followernya, banyak pengikutnya. Naudzubillahi min dzalik. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada ahli zikri
yaitu yang betul-betul berkompeten dalam bidang ilmu agama ini. Dan yang paling utama di atas al-aqidah as-sahihah. Sebagaimana kata Muhammad bin Sirin rahimahullah ta'ala, inna hadal ilma dinun fanduru aman ta'khuna dinakum. Ilmu agama ini adalah agama itu sendiri. Maka ambillah dari mana kalian menimba, maka selektiflah kalian dalam menimba ilmu agama. Perhatikan dari mana kalian mengambil ilmu agama tersebut. Kata Muhammad bin Sirin rahimahullah ta'ala, sebelum munculnya berbagai macam fitnah, kelompok-kelompok sesat, kami tidak pernah menanyakan tentang siapa guru-guru kalian. Namun ketika munculnya fitnah, kelompok-kelompok sesat, kami berkata kepada orang-orang itu, sammulana rijalakum. Sebut siapa guru-guru kalian. Ya, jika mereka guru-guru tersebut dari Ahlussunnah, qabilna, kami terima. Namun kalau dari al-bid'ah, radatna, kami tolak. Ini prinsip dalam belajar ilmu agama. Harus dari Ahlussunnah wal Jamaah yang sekali lagi di atas al-aqidah as-sahihah, di atas manhaj yang benar, dan di atas ilmu yang benar. Dan Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i rahimahumullah pernah berkata, la yu'khadul ilmu an arba'atin. Tidak boleh menimba ilmu dari 4 golongan. Kata beliau, yang pertama ansafih, dari orang yang bodoh, bahkan mungkin lebih dari itu. Yang yu'lin safahatahu, yang dia menonjolkan atau membanggakan atau menampilkan, atau kalau istilah sekarang, memposting kebodohannya di media sosial. Na'udzubillahi min dzalik. Orang yang bodoh belajar, bukan malah dijadikan ustadz. Ya. Kemudian yang kedua, kata beliau, orang yang al-mubtadi', ahlil bid'ah, yang di atas tentunya akidah yang sesat, menyesatkan. Kemudian yang ketiga, orang yang fadil, orang yang baik ya secara kepribadiannya, abid yang ahli ibadah, namun dia tidak paham apa yang dia sampaikan, terutama daripada hadis-hadis Rasulullah SAW. Dan yang keempat, orang yang al-kadzab, yang suka berdusta, yang berkaitan dengan urusan manusia, suka menuduh orang lain tanpa hak misalnya. Ya, ininya sekali lagi harus betul-betul selektif dalam mencari guru agama. Ini sekali lagi pesan ulama as-salaf, di antaranya Imam Malik rahimahullah ta'ala. Ma'asal muslimin, pemirsa TV Raja dan pendengar Radio Raja di mana saya berada, rahimani wa rahmakumullah. Wa sayati fi qissatihi ma yubayyin halahu hasba ma awradaha asy-syarih rahimahullah. Dan insyaallah akan ada penjelasan lebih lanjut tentang kisah Muhammad bin Karram seperti yang akan disampaikan oleh penulis sendiri Imam Az-Zanjani Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Qala Az-Zanjani, Imam Az-Zanjani berkata mensyarah, menjelaskan bait syair beliau sendiri. Kata beliau, hadza Abu Abdullah Muhammad ibnu Karram. Inilah Abu Abdullah Muhammad bin Karram. Wa kana min nawahi Sijistan. Dia ini aslinya dari Sijistan. Ya, daerah dekat Afghanistan sana. Ummiyan la yaqra wa la yaktub. Ya, dia ini sebetulnya adalah orang yang buta huruf. La yaqra wa la yaktub, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Ya. Illa annahu kana yata'abbadu. Namun dia memang suka beribadah. Wa yadhhir az-zuhd, dan menampakkan kezuhudan, tidak cinta kepada dunia. Wa takasyuf, sama tadi, menunjukkan akan kefakirannya, ketidakbutuhannya kepada urusan dunia. Wa takhli wa takhal. Ini diantara tipu daya Muhammad bin Karram untuk menarik manusia. Padahal sekali lagi tadi Imam Malik mengatakan orang yang ahli ibadah, namun ketika tidak paham ilmu agama, tidak boleh dijadikan sebagai ustadz atau sebagai guru agama. Wa dzalika fi ashabi ilal yaum haitsu kanu min ardi Khurasan
wa ghairiha minal bilad wa aktsaru dhuhurim binaisabur. Dan penampilan mereka seperti ini yang tidak menunjukkan akan ketamakan kepada dunia atau kesederhanaan atau kezuhudan, ini juga nampak pada para pengikutnya sampai hari ini, yaitu pada saat Imam Az-Zanjani berkata di sini, dan Imam Az-Zanjani sudah kita sampaikan hidup di abad ke-5 Hijriah, atau tepatnya beliau wafat tahun 471 Hijriah. Yang mana para pengikut Muhammad bin Karram ini ada di daerah Khurasan. Ya, tadi sudah kita sampaikan, ini kurang lebih di daerah Afghanistan. Ya, Khurasan wa ghairihim minal bilad wa aktsaru dhuhurim binaisabur. Ya, dan kebanyakan mereka juga muncul di daerah namanya Naisabur. Naisabur ini sama Afghanistan, dekat dengan Iran sekitarnya. Wa a'maliha wa bi Baitul Maqdis, mereka juga ada di daerah Baitul Maqdis di Palestina. Wa bi Baitul Maqdis minhum ta'ifa qad akafu ala qabrihi. Ini terutama setelah meninggalnya Muhammad bin Karram, dia mati di Baitul Maqdis atau di Palestina, dan kuburannya diiktikafi oleh para pengikutnya. Na'udzubillahi min dzalik. Sedangkan Rasul bersabda, la'anallahu yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'i masajid. Allah melaknat orang Yahudi dan Nasara yang menjadikan kubur Nabi sebagai masjid. Di antaranya mereka menyembah orang-orang yang telah mati tersebut. Mala ilaihim katsir minal amali syihadihim wa dhilfi aishihim. Kenapa banyak orang-orang awam menjadi pengikutnya? Karena tadi dia menampakkan kezuhudan, ketidaktamakan kepada urusan dunia. Padahal sekali lagi ini bukan barometer. Orang itu jadikan sebagai panutan dalam bidang ilmu agama. Wa kana yaqul al-imanu qaulun bil lisan. Dan ini salah satu kesesatan Muhammad bin Karram. Dia mengatakan iman hanyalah ucapan di lisan. Sedangkan Ahlussunnah sepakat mengatakan al-iman qaulun wa amalun, atau al-iman i'tiqadun bil janani wa qaulun bil lisani wa amalun bil arkani yazidu bi ta'atir rahman wa yanqusu bi ta'atis syaitani. Kata para ulama, ini ijma' salaf. Seperti dalam yang dinukilkan oleh Imam Bukhari dalam akidah beliau, oleh Imam Harab Al-Kirmani dalam kitab Mu'taqad Ahlussunnah wal Jamaah atau ijma' salaf fil i'tiqad. Ulama sepakat mengatakan iman definisinya adalah keyakinan dalam hati, ucapan lisan, dan perbuatan anggota badan. Sedangkan Muhammad bin Karram hanya mengatakan iman hanyalah ucapan. Ini jelas sesat, menyesatkan, bertentangan dengan dalil-dalil dari ayat, hadis, dan juga ijma' salaf. Ayatnya berbunyi wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah tidak menyia-nyiakan iman kalian. Ulama tafsir sepakat mengatakan ai salatakum, itu salatnya kalian. Allah menamakan salat yang merupakan perbuatan anggota badan sebagai imanan. Demikian pula dalam banyak hadis-hadis Rasulullah SAW. Bahkan dalam Sahih Bukhari ada bab khusus berjudul Kitabul Iman, dan di antara pasal-pasalnya ada kata-kata beliau bab as-salatu minal iman, al-jihad minal iman, jihad merupakan bagian daripada keimanan, az-zakatu minal iman, dan seterusnya. Demikian pula yang jelas hadis Syu'abul Iman, hadis tentang cabang-cabang keimanan. Al-iman bid'un wa sab'una syu'bah fa'alaha qawlu la ilaha illallah wa adna imatatul adhani tariq wal haya' syu'batun minal iman. Kata Rasulullah SAW, iman memiliki 60 atau 70 lebih cabangnya. Yang paling tinggi ucapan la ilaha illallah, dan yang paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalan. Al-amal. Ahlussunnah sepakat sekali lagi mengatakan iman harus ada keyakinan dalam hati, ucapan di lisan, dan perbuatan
anggota badan. Sedangkan Muhammad bin Karam atau kelompok Al-Karramiyah hanya mengatakan iman adalah ucapan di lisan. Mujarradun an aqdil qalbi wa amril arkan. Tidak perlu keyakinan dalam hati, tidak perlu amal perbuatan anggota badan. Kata mereka, faman aqarra bilisanihi bi kalimati tauhid fahuwa mu'minun haqqa. Barang siapa yang mengikrarkan dengan lisannya kalimat tauhid, maka dia mukmin yang sempurna, mukmin yang sejati. Naudzubillah min dzalik. Padahal Allah dalam awal-awal surat Al-Anfal ketika menyebutkan siapa ulaika humul mu'minuna haqqan, siapa orang mukmin yang haqqan, di antaranya mendirikan salat, menunaikan zakat. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Ya. Allah menyebutkan tentang ciri orang-orang yang mukminuna haqqan, itu bukan sekedar ucapan lisan, namun juga mendirikan salat alias berbuat dengan perbuatan anggota badan. Wa ini taqada biqalbihi al-kufra wa taslisa. Nauzubillah min dzalik. Bahkan kata Muhammad bin Karam, orang itu cukup mengucapkan dengan lisannya kalimat tauhid, maka dia termasuk orang yang mukmin yang sejati, meskipun dalam hatinya meyakini kekafiran ataupun trinitas akidahnya orang-orang An-Nasarah. Tuhan ada tiga, satu alias tiga alias satu. Naudzubillah min dzalik. Wa dhayya jami'a qawanini syariati wa tarkiha, atau wa tarakaha. Dia menyia-nyiakan semua syariat-syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Makanya kelompok Al-Karramiyah dimasukkan oleh para ulama ke dalam kategori kelompok Al-Murji'ah yang sudah kita pernah bahas di antara kelompok Al-Murji'ah atau sekte Murji'ah tentang definisi iman, yaitu kelompok Al-Karramiyah yang intinya kelompok Murji'ah mengeluarkan amal dari definisi iman. Di antaranya kelompok Al-Karramiyah karena dia meyakini iman hanya sekedar ucapan di lisan, amal bukan bagian daripada al-iman. Dan sudah kita sampaikan ucapan Imam Az-Zuhri rahimahullah ta'ala. Kata beliau, mabtudi'a fil islami bid'atun adarra ala aliha minal irja'i. Tidak ada bid'ah yang diada-adakan dalam Islam yang lebih berbahaya bagi para pemeluk agama Islam daripada kelompok Al-Murji'ah ataupun pemikiran akidah Al-Irja', yaitu yang mengatakan amal bukan bagian daripada al-iman, maka mereka akan menyia-nyiakan berbagai syariat al-Islam. Wa atakulla fahishatin wa kabiratin wartakabaha, dan dia akan melakukan segala perbuatan keji illa annahu muqirrun bilisani bi kalimat tauhid. Yang penting dia mengikrarkan dengan lisannya ucapan kalimat tauhid. Fahuwa mu'min muwahhid, maka dia orang yang mukmin bertauhid, waliyun lillah, dikategorikan sebagai wali-wali Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Padahal wali Allah alladzina amanu wa kanu yattaqun. Namanya wali Allah, kata Allah, yang bertakwa, meninggalkan larangan, menjalankan perintah Allah. Al-amal. Demikian pula dalam hadis Al-Qudsi, hadisul wali dalam Sahih Bukhari. Rasul bersabda, Allah berfirman, man adali walian faqad adzantu bil harbi. Barang siapa yang memusuhi wali-waliku, aku akan mengumumkan perang kepadanya. Kemudian Allah menyebutkan ciri wali-walinya, wa ma taqarraba ilayya bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaratu alaih. Tidaklah hamba-hambaku itu mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada yang aku wajibkan kepadanya. Mimma iftaratuhu alaihi. Ini al-amal. Demikian pula ditambahkan lagi oleh Rasulullah SAW. Allah berfirman, wala yazalu abdi yataqarrab ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Dan senantiasa hambaku itu mendekatkan dirinya kepadaku dengan yang nawafil, yang mustahab, yang sunnah, hingga aku pun mencintainya.
ciri wali Allah beribadah kepada Allah dengan tadi melaksanakan perintah, meninggalkan larangan Allah. Di antaranya tadi salat. Kalau ada orang yang tidak salat dikatakan wali, ini bukan wali Allah, mungkin wali asyaitan. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian kata beliau, wa dayya jami'a qawanini syari'a wa tarakaha wa atakulla fahishatin wa kabira wartakabaha illa annahu muqirrun bilisani bi kalimat tauhid fa huwa mu'min muwahhid waliyun lillah min ahlil jannah. Bahkan kelompok Al-Karamiyah mengatakan meskipun dia berbuat kejelekan, kemaksiatan, maka dia sempurna imannya, wali Allah, bahkan dia pasti dikatakan penghuni surga. Wa annahu la tadurruhu sayyi'atun ma iqrari bil wahdaniyah. Dosa tidak memadaratkan iman ataupun tauhidnya atau ikrarnya tentang kalimat tauhid. Kamalatan fahasatun ma'idhari syirki billahi azza wa jalla. Adapun Ahlussunnah sepakat mengatakan tadi, al-iman yazidu bitta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Namanya iman bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Kata Al-Murji'ah, di antaranya Al-Karamiyah, perbuatan dosa tidak memadaratkan iman pelakunya. Na'udzubillahi min dzalik. Bahkan mereka mengatakan imannya orang yang paling fasik sama dengan imannya para malaikat, malaikat Jibril, Mikail dan seterusnya. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian kata Syekh kata Imam Az-Zanjani rahimahullah, falazimahum min hadzal qaul anal munafiqin mu'minuna haqqan. Konsekuensi ucapan mereka yang mengatakan iman hanya sekedar ucapan. Kalau iman hanya sekedar ucapan, maka orang munafik termasuk orang beriman. Karena mereka mengucapkan dengan lisan mereka dua kalimat syahadat. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam awal surat Al-Munafiqun. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasul wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Apabila datang kepadamu orang munafikin, mereka mengatakan, kami bersaksi engkau adalah utusan Allah. Allah tahu engkau adalah utusannya dan Allah bersaksi orang-orang munafikin lakadzibun. Namun sekali lagi ini kelaziman dari ucapan kelompok Al-Karamiyah, orang munafik berarti mukmin yang sempurna imannya karena dia mengucapkan dengan lisannya kalimat tauhid. Na'udzubillahi min dzalik. Wa qad akdzabahumullah ta'ala fi ghairi maudhi' min kitabih. Sedangkan Allah mendustakan mereka di dalam banyak ayat seperti tadi. Wallahu yashhadu innal munafiqin lakadzibun. Sungguh Allah bersaksi orang munafikun itu dusta. Wa haqqaqa annahu jami'ul munafiqin wal kafirin fi jahannam jami'ah. Dan Allah telah menjelaskan orang munafikin yang hanya mengucapkan dengan lisan mereka kalimat tauhid. Mereka ini dikumpulkan bersama orang kafir di neraka jahanam. Semuanya. Wa dzakara annal munafiqin fi darkil asfali minan nar. Bahkan Allah mengatakan orang-orang munafik di dalam kerak api neraka. Kok bisa Karamiyah mengatakan cukup mengucapkan kalimat tauhid pasti masuk surga, meskipun tidak meyakini, tidak pula mengamalkannya. Na'udzubillahi min dzalik. Walan tajid lahum nasira, engkau tidak akan mendapati bagi orang munafikin para penolong. Wa ghairu dzalik minal ayat wan nusus al-warida fihim. Dan masih banyak ayat-ayat nas-nas tentang bagaimana Allah mendustakan orang-orang al-munafikin tersebut. Seperti juga dalam awal-awal surat Al-Baqarah, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Di antara manusia ada orang-orang yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal mereka bukan orang-orang mukminin. Ini orang-orang munafikin yang mengucapkan kalimat tauhid dengan lisannya, tapi Allah mendustakan mereka. Wa ma hum bimu'minin. Kemudian wa ta'ifatun minhum tusamma al-muhajiriyah. Di antara sekte kelompok Al-Karamiyah
ada yang namanya atau dinamakan al-muhajiriyah. Ya, seperti yang sudah pernah mungkin kita sampaikan, kelompok-kelompok sesat itu terbagi lagi dengan berbagai sekte. Kelompok Syiah Rafidhah, kelompok Khawarij, ini banyak sekte-sektenya. Demikian pula Al-Jahmiyah, Al-Murji'ah, dan seterusnya. Yang di sini Al-Karramiyah ada sektenya yang bernama Al-Muhajiriyah. Taqulu bitajsim. Dia mengatakan annallaha ta'ala jismun la kal ajsam. Bahwasanya Allah itu adalah jisim, meskipun tidak sama dengan jisim yang lain. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Adapun ahli sunnah wal jamaah, mereka hanya menetapkan apa yang ada dalilnya dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Kalau tidak ada dalilnya, seperti al-jism, maka al-sunnah tidak mau menetapkan, tidak pula mau menafikan, namun memperinci. Misalnya kalau ada orang mengatakan Allah tidak berjisim misalnya, maka kita katakan apa maksud Anda dengan jisim tersebut? Apakah maksudnya Allah tidak berjisim itu, Allah tidak punya wajah, mata, tangan seperti yang difirmankan di dalam Al-Quran. Sedangkan Allah berfirman dalam Al-Quran, bal yadahu mabsutatan, bahkan kedua tangan Allah terbentang. Bal wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, kekal wajh Rabbmu. Allah menyebutkan tentang sifat-sifatnya dalam Al-Quran. Maka kita wajib menetapkan apa adanya sesuai dengan kebesarannya, tidak diserupakan dengan makhluk. Kalau Anda menafikan jisim dengan makna ini, Allah tidak punya wajah, tidak punya tangan, tidak punya sifat-sifat yang Allah tetapkan dalam Al-Quran tadi atau dalam hadis Rasulullah SAW, maka sekali lagi ini adalah pemahaman yang sesat. Kita tolak lafaz jisim dan sekaligus maknanya. Tapi kalau ada Anda memaksudkan apa yang dimaksud dengan jisim, maksudnya Allah itu punya wajah namun nggak sama dengan wajah makhluk, maka kita tetapkan, kita benarkan maknanya, namun kita tidak menetapkan lafaz jisim tersebut. Ini lafaz yang muhdats, yang mana dipakai oleh ahli bid'ah untuk menyudutkan ahli sunnah. Dituduh ahli sunnah mujassimah, maksudnya menyerupakan Allah dengan makhluk. Padahal versi ahli sunnah, ulama salaf tidak sama dengan mereka tentang makna apa itu al-mujassimah atau al-musyabbihah. Sekali lagi, ahli bid'ah, ahlul kalam ketika mengatakan kalian mujassimah musyabbihah, maksudnya kalian menetapkan Allah punya sifat wajah, tangan, mata, dan seterusnya. Ini kata mereka, ini jisim. Kalian menyerupakan Allah dengan makhluk. Itu versi ahlul bidah. Sedangkan versi ulama salaf tidak demikian. Contoh di sini saya bawakan kitab Al-Mukhtar fi Usuli Sunnah oleh Imam Ibnu Al-Banna Al-Hambali Al-Baghdadi, yang wafatnya sama dengan Imam Zanjani tahun 471 Hijriah. Kitab Al-Mukhtar fi Usuli Sunnah oleh Imam Ibnu Al-Banna Al-Hambali, yang wafat tahun 471 Hijriah sama dengan Imam Az-Zanjani. Di halaman 91 beliau berkata, wa ammal musyabbihatu wal mujassimatu fahumul ladina yaj'aluna sifatillahi azza wa jalla misla sifatil makhlukin wahum kufar. Adapun al-musyabbiha, al-mujassima, mereka adalah orang-orang yang menjadikan sifat Allah sama dengan sifat makhluk. Mereka ini kafir. Sekali lagi, kalau ulama ahlu sunnah, ulama salaf
ya mereka mengatakan definisi musyabbihah mujassimah yang menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Kemudian beliau berkata lagi, qalal imamu Abu Abdullah Ahmad ibnu Hambal atau Ahmad ibnu Muhammad ibni Hambal rahimahullah, berkata Abu Abdullah, berkata Imam Abu Abdullah Muhammad Ahmad bin Muhammad bin Hambal, Imam Ahmad bin Hambal berkata, al musyabbihatu taqul basarun kabasari wa yadun kayadi. Namanya kelompok musyabbihah itu adalah kelompok yang mengatakan penglihatan Allah sama dengan penglihatanku. Tangan itu sama dengan tanganku. Ada kata-kata sama dengan tanganku. Ada kata-kata sama dengan tangan makhluk. Baru itu namakan musyabbihah mujassimah, mereka yang dikafirkan oleh para ulama. Cuma ahlul bid'ah sekarang tidak paham apa itu musyabbihah. Mereka membuat definisi sendiri untuk menyudutkan ahlus sunnah yang sejati. Ketika ahlus sunnah yang sejati mengatakan Allah punya wajah, punya tangan, punya mata seperti yang difirmankan dalam ayat-ayat Al-Quran. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram bal yadahu mabsutatan tajri bi ayunina. Mereka mengatakan, wah kalian musyabbihah mujassimah, menyerupakan Allah dengan makhluk. Sekadar menetapkan, tidak ada kelaziman menyerupakan. Sekali lagi, kata-kata musyabbihah mujassimah ini beda pemahaman antara ulama salaf ahlus sunnah seperti Imam Ahmad dengan kelompok-kelompok ahlul bid'ah yang mereka mengatakan sekedar menetapkan Allah punya wajah, punya tangan, punya mata, sudah dikatakan musyabbihah. Ini bid'ahnya ahlul bid'ah, terutama di zaman sekarang ini. Meskipun mereka juga mewarisi dari Al-Jahmiyah. Sebagaimana kata Imam Abu Hatim Ar-Razi di akhir-akhir kitab Aslus Sunnah wa I'tiqaduddin. Beliau mengatakan alamatul jahmiyati tasmiyatuhum ahlas sunnah musyabbihah. Ciri kelompok Jahmiyah, mereka menamakan ahlus sunnah sebagai musyabbihah. Karena ahlus sunnah menetapkan sifat Allah, dituduh menyerupakan Allah dengan makhluk. Dituduh menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Padahal sekali lagi, sekedar menetapkan sifat Allah tidak berarti menyerupakan. Ini sebagaimana kata Imam Ibnu Khuzaimah, nanti akan kita sampaikan kitabnya. Ibnu Khuzaimah dalam kitab Tauhid, perumpamaan orang yang menuduh ahlus sunnah yang menetapkan sifat Allah dengan musyabbihah, itu ibaratnya seperti kalau orang berkata misalnya binatang seperti macan, ataupun harimau, ataupun monyet, babi, anjing, itu mereka punya wajah. Ketika ada orang mengatakan hewan-hewan ini punya wajah, apakah berarti orang itu menyamakan wajah manusia dengan wajah hewan? Sekali lagi, sekedar menetapkan bukan berarti menyerupakan. Sekali lagi, perumpamaan orang yang menuduh ahlus sunnah ketika menetapkan sifat Allah dituduh musyabbihah, perumpamaannya seperti tadi. Ketika disebut atau ketika orang itu menyebut wajah binatang, dituduh menyerupakan manusia dengan wajah binatang tersebut. Tidaklah yang menuduh itu kecuali orang yang tidak sehat akalnya, naudzubillah min dzalik, alias tidak waras, tidak ada kelaziman menetapkan dengan menyerupakan. Sekedar menetapkan sifat Allah bukan berarti menetapkan, bukan berarti menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Padahal mereka juga demikian. Kalau mau tekankan kepada mereka lagi ucapan mereka, dikembalikan lagi ucapan mereka, ketika mereka mengatakan Allah punya sifat, misalnya al-ilmu, sifat pendengaran penglihatan. Kalau dikatakan kepada mereka, bukankah manusia juga punya pendengaran penglihatan? Berarti kalian menyerupakan Allah dengan makhluk. Kalau mereka mengatakan beda pendengaran Allah dengan pendengaran
makhluk, maka demikian pula sifat wajah Allah, sifat tangan Allah, sifat kedua mata bagi Allah tidak sama dengan makhluk. Sebagaimana kata Imam Abu Hanifah rahimahullah, wa kullu sifati khilafu sifatil makhlukin. Semua sifat Allah beda dengan sifat makhluk. Itu dalam hakikatnya. Ya'lamu la ka ilmina. Allah punya ilmu, namun tidak sama dengan ilmu kita. Yarah la ka ru'yatina. Allah melihat, namun tidak sama dengan penglihatan kita. Dan seterusnya. Persamaan dalam lafaz tidak mengharuskan persamaan dalam hakikatnya. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, rahimani wa rahimakumullah. Di antara sekte kelompok Al-Karamiyah ada yang bernama atau dinamakan Al-Muhajiriyah. Mereka berkata Allah itu jisim. Ya, ini salah satu kesesatan mereka. Tidak ada dalam ayat, dalam hadis Allah menetapkan bagi dirinya al-jism. Ya, maka Ahlussunnah dalam menghadapi lafaz-lafaz yang tidak ada dalilnya yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah, maka memperinci. Ya, seperti misalnya kalau ada yang mengatakan Allah tidak diarah, tidak di suatu arah, maka kata-kata al-jihad ini kata-kata yang tidak ada nasnya, ayat ataupun hadisnya. Maka diperinci. Apa maksud Anda dengan Allah tidak di suatu arah? Kalau dia mengatakan, oh maksudnya Allah tidak di arah itu tidak diliputi oleh langit misalnya. Kita katakan, iya benar. Kita ikuti maksud Anda, namun kita tidak ikut lafaz Anda. Adapun kalau dia mengatakan, oh maksud Allah tidak di arah, Allah itu tidak di atas arsy, Allah tidak di langit, maka kita katakan ini ucapan yang batil karena jelas-jelas bertentangan dengan ratusan bahkan mungkin sampai ribuan dalil tentang Allah fis sama, Allah ada di atas langit. Aamintum man fis sama ilayas adul kalimut thayyib wal amalul saleh. Ya, Allah tidak di arah, kalau dimaksudkan tidak di atas arsy, kita tolak lafaz dan juga maknanya. Kemudian wayakulun, kalau mau dihitung kesalahan kelompok Al-Karamiyah tadi, mereka mengatakan iman hanya sekedar ucapan lisan. Kemudian mereka mengatakan Allah itu jisim. Na'udzubillah min dzalik. Ketiga, kesesatan mereka juga innal anbiya tajuzu minhum kabairul ma'asi kulluha illal kadhib fil bala la yastasnuna zinan wala sariqah wala ghairu dzalik. Kata kelompok Al-Karamiyah, para nabi boleh jatuh ke dalam dosa-dosa besar kecuali berdusta dalam menyampaikan risalah, namun mereka tidak memperkecualikan perzinahan, pencurian dan lain sebagainya. Artinya kata mereka naudzubillah min dzalik, ucapan yang sangat keji kepada para al-anbiya. Artinya boleh kata mereka seorang nabi itu berzina ataupun jatuh ke dalam perzinahan dan seterusnya. Ini sekali lagi adalah keyakinan yang sesat yang melecehkan para al-anbiya. Kemudian kesesatan mereka yang keempat, wa qalu la yusafullah bil qudra ala ghairi ma fa'ala. Mereka mengatakan Allah tidak disifati dengan al-qudrah, kekuasaan atas apa yang tidak diperbuat oleh Allah Subhanahu wa taala, alias wa yuji wa anna la yaqdir ala isna'i khalqihi. Di antaranya Allah tidak sanggup untuk menghancurkan, membinasakan semua makhluknya hatta ya wahdah, sampai tersisa hanya dia sendiri saja. Na'udzubillah min dzalik. Ini pelecehan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah fa'alul lima yurid. Allah ala kulli syai'in qadir. Allah berbuat sesuai dengan kehendaknya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kemudian kata Imam Az-Zanjani lagi, kesesatan mereka yang kelima, wa yujizuna kauna imamain wa aktsar fi waqtin wahidin. Mereka membolehkan adanya dua pemimpin bahkan lebih dalam satu wilayah, atau mungkin satu kekhalifahan atau ada dua khalifah
dalam satu waktu. Maka ini jelas-jelas bertentangan dengan sabda Rasul SAW, idza buyi'a lil khalifatain faqtulu akhirahuma. Apabila dibaiat dua khalifah dalam satu waktu, maka bunuhlah yang terakhir. Intinya ini beberapa kesesatan kelompok Al-Karramiyah dengan pemimpinnya tadi Muhammad Ibnu Karram. Kemudian kata Imam Az-Zanjani lagi, walahum hamaqatun ghairu dzalik, dan dia juga punya banyak kejahilan, kedunguan yang lain. La yastahil li muslimin at-talaffuz biha, tidak layak, tidak sepantasnya orang muslim berkata sebagaimana perkataan orang-orang Al-Karramiyah tadi. Fasaralahu ma'jahlihi tabaun katsir. Meskipun dengan kejahilannya dia, dengan kedunguannya dia, dengan keawamannya, namun dia punya banyak pengikut. Ini yang kalau dikatakan aneh ya aneh, namun tidak dikatakan aneh karena nanti Dajjal di akhir zaman juga punya banyak pengikut meskipun sudah ada tandanya kafara di antara kedua matanya. Ini sekali lagi ma'asal muslimin yang perlu kehati-hatian, kewaspadaan. Orang-orang yang sekali lagi naudzubillah min dzalik, dari sisi retorika juga kadang nggak punya, dari sisi juga background ilmu juga nggak dapat. Namun tadi hanya modal kenekatan, kelancangan berbicara tentang urusan agama tanpa hak. Naudzubillah min dzalik. Kemudian wajabun kabir farufi amruhu ila Ibrahim ibn Husain Ami Jizistan. Ketika dia sudah istilahnya viral dengan berbagai macam kenyelewengannya, kesesatannya, maka diangkat perkaranya, dilaporkan perkaranya kepada penguasa negeri Sajistan tadi yang bernama Ibrahim bin Al-Husain. Fata'ajjaba min dzalik, maka dia pun terheran-heran. Wa amara bi ihdarihi, maka dia memerintahkan untuk Muhammad bin Karam didatangkan kepadanya. Faja'ahu labisan mishan. Kemudian Muhammad bin Karam pun datang kepada pemimpin negeri Sajistan dengan berbaju labisan mishan, memakai baju yang terbuat dari bulu binatang lah. Ini sebagai lambang kezuhudan atau baju yang paling jelek lah sudah. Sebagai bentuk tadi lambang kezuhudannya. Mu'alliqan subhatan biyadih, dan dia memakai subhah ala tasbih. Ma'ahu ashabuhu. Dia dikelilingi dikawal oleh para pengikutnya. Alaihimul baronis, dengan memakai baju baronis yang ada tutup kepalanya, jubah yang ada tutup kepalanya. Fafawadahu fawajadahu amiyan iftiyan la ya'i wa la yaqil. Ketika terjadi dialog antara pemimpin Sajistan Ibrahim bin Al-Husain dengan Muhammad bin Karam, maka sang pemimpin Sajistan mendapatinya seorang awam. Ternyata Muhammad bin Karam orang yang awam. Iftiyan itu tadi yang pura-pura khusyuk lah ataupun zuhud. Layak walayakil, namun tidak cerdas akalnya. Walayakil, tidak berakal. Fastaqra'ahu fatihatal kitab, bahkan dites membaca surah Al-Fatihah. Fabadala al-fadhaha, banyak salah lafaz-lafaznya. Wastaqra'ahu at-tasyahud, disuruh membaca kalimat tasyahud ketika salat. Faqara at-tahiyatu lillah wassalawatu lillah wat tayyibat. Bukan tayyibat dengan ta, namun pakai ta dia membacanya. Artinya betul-betul sangat amat nyeleneh orangnya, jahil murakkab. Fakasra ta'ajjub wa ghairuhu, maka luar biasa herannya pemimpin Sajistan dan marahnya luar biasa. Bagaimana orang yang sebodoh ini dituankan, diustadkan, dijadikan tokoh agama. Wa azra'a bil ama wa nakala bihim,
dan dia menipu orang-orang awam, naudzubillah min dzalik. Haitsu gharrahum kashfu hadzal rajul ma'a jahlihi. Orang ini menipu banyak manusia dengan tadi penampilannya yang seolah-olah apa? Cinta akhirat, ya. Makanya sekali lagi dalam menimba ilmu ataupun menghormati orang yang dinisbatkan kepada tokoh agama, ini bukan karena tadi kekhusyuannya ataupun kezuhudannya, namun yang paling utama al-aqidah as-sahihah, al-iman wal amalu as-soleh. Naam. Wa qala li wuzara'ihi ma a'malu fi sya'nihi fa asyaru bi qatlihi. Pemimpin Sijistan pun meminta pendapat para menteri-menterinya, apa yang harus aku perbuat terhadap orang yang satu ini, yaitu Muhammad bin Karam. Fa asyaru bi qatlihi. Para menteri-menterinya memberikan masukan kepada Ibrahim bin Al-Husain, pemimpin Sijistan, untuk menghukum mati Muhammad bin Karam. Faqala, namun sang pemimpin berkata, lastu aradhalik. Aku tidak berpendapat sebagaimana pendapat kalian. Aku tidak setuju dengan pendapat kalian. Innahu syahara nafsahu bizuhud. Dia ini sudah viral dengan kezuhutannya. Fala uhibbu an yuhaddath anni qataltu zahidan. Aku tidak suka nanti diviralkan aku membunuh orang yang zuhud, ya. Qalu wa ra'yu lil amir. Para menteri-menteri beliau pun berkata, ya, silahkan Anda berbuat dengan pendapat Anda. Qala ini ara annani anfihi min hadzal iklim. Kata sang pemimpin Sijistan, pendapatku orang ini harus diusir dari Sijistan. Wa utahhir mamlakati minhu wa min ashabihi. Dan aku ingin mensucikan tempat kekuasaanku, wilayah kekuasaanku dari Muhammad bin Karam dan para pengikutnya. Wa yatawalla qatlahu ghairu. Biar kalau ada yang lain mau membunuhnya silahkan, dari pemimpin-pemimpin yang lain. Fa azama alaihi azima alla yuqima fi syai'in min a'mali mamlakatihi. Lalu dia pun bertekad sekali lagi agar Muhammad bin Karam diusir dari tempat kekuasaannya. Wa annahu mata ru'ya fi maudhi fi biladihi ghaira abir sabil faqad ahdara damahu. Namun kalau dia terlihat tinggal di Sijistan ataupun wilayah kekuasaan Ibrahim bin Husain tadi, selain kecuali kalau dia sekedar lewat saja, maka kalau dia berani tinggal di tempat kekuasaannya, maka dia telah menghalalkan darah. Ini sekali lagi salah satu sikap tegas para umara di zaman itu ketika mendapatkan pendakwah ataupun tokoh agama yang sesat menyesatkan. Bukan malah dimuliakan, namun diusir, dihinakan agar umat Islam bisa selamat dari kesesatan mereka. Fa kharaja min nahiyati Sijistan bi ashabihi. Maka Muhammad bin Karam pun keluar dari Sijistan dengan para pengikutnya. Wa amtadda ila ardi Naisabur, dan sampai ke negeri Naisabur, kurang lebih tadi antara Afghanistan yang sekitarnya Iran. Fastaqbalahu ahluha birrahab. Namun para penduduk negeri itu Naisabur menyambutnya dengan baik. Wa tamassahu bihi, atau bahkan mengusap-usap Muhammad bin Karam. Wa qabilu bi ahsani qabul, dan menerimanya dengan baik. Wa 'azamatil fitnah 'alal khassa wa 'alal ilmi bihi. Maka semakin membesar fitnah yang ditimbulkan oleh Muhammad bin Karam. Inilah asyaitan minal insi wal jin, kalau sudah menipu manusia. Wa a'yahum amruhu fashtama'u ila Abi Bakar Muhammad bin Ishaq ibn Khuzaimah. Ketika di Naisabur tadi perkaranya sudah menjadi-jadi, maka manusia kaum muslimin pun
berkumpul, ya, mereka curhat kepada Imam Abu Bakar Muhammad bin Ishaq Ibn Khuzaimah. Itu yang kita sampaikan tadi. Beliau wafat tahun 311 Hijriah yang memiliki kitab spesial masalah Tauhid Asma wa Sifat. Ini kitabnya Kitabut Tauhid. Imam Ibn Khuzaimah murid dari muridnya Imam Asy-Syafi'i. Beliau murid dari Ar-Rabi bin Sulaiman Al-Muradi. Ar-Rabi bin Sulaiman Al-Muradi guru muridnya Imam Asy-Syafi'i. Jadi Ibn Khuzaimah murid dari muridnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Hidup tahun atau wafat tahun 311 Hijriah. Beliau hidup di abad ke-4 Hijriah rahimahullah taala. Ini yang perlu kita sedikit nukilkan, ya. Dan ini sebagai iqamatul hujjah atas orang-orang yang mengaku sebagai pengikut Asy-Syafi'i, ya. Padahal sekali lagi ini di antara ulama-ulama mazhab Asy-Syafi'i, murid dari muridnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Contoh di sini, ya, beliau membahas tentang sifat wajah bagi Allah. Ya, kata Imam Ibn Khuzaimah Asy-Syafi'i rahimahullah yang wafat tahun 311 Hijriah dan beliau digelari dengan Imamul A'immah. Beliau mengatakan fanahnu wa jami'u ulama'ina min ahlil Hijaz wa Tihama wal Yaman wal Iraq wa Syam wa Misr madhhabuna anna nusbitu lillah ma asbatahu Allah li nafsihi. Kami dan semua para ulama-ulama kami dari negeri Hijaz, Mekah, Madinah, Tihama, negeri Yaman, Irak, Syam, Mesir. Kami berpendapat, ajaran kami mengatakan, mazhabuna, mazhab kami adalah kami menetapkan bagi Allah apa yang ditetapkan bagi dirinya. Wa nuqiru bidzalika bi alsinatina. Dan kami mengikrarkan dengan lisan kami. Wa nusaddiq bidzalika biqulubina. Dan kami membenarkan dengan hati-hati kami. Min ghairi an nusyabbiha wajah khaliqina bi wajhi ahli minal makhluqin. Tanpa kami menyerupakan wajah sang pencipta kami dengan wajah seseorang dari makhluk. Ya, ini sekali lagi ijma' salaf. Imam Ibn Khuzaimah meriwayatkan ijma' ulama bahwasanya mereka semuanya menetapkan sifat wajah bagi Allah namun tanpa menyerupakannya dengan makhluk. Ya, apakah dikatakan Ibn Khuzaimah mujassimah atau termasuk musyabbihah? Na'udzubillah min dzalik. Dan tidak ada dalam ungkapan ulama-ulama salaf kata-kata jism atau Allah tidak berjisim dan sebagainya. Ini adalah bid'ah ahli al-kalam. Ya, sekali lagi ini salah satu referensi akidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang sifat-sifat Allah. Di dalam kitab ini beliau menetapkan sifat wajah bagi Allah, sifat tangan bagi Allah, sifat mata bagi Allah dan seterusnya. Ya, sekali lagi semuanya tentunya dalil dari Al-Qur'an maupun sunnah Rasulullah SAW. Maka sungguh dusta kalau ada yang menuduh ajaran Wahabi itu yang menetapkan sifat Allah, tangan, sifat wajah itu sesat, menyesatkan. Ini semuanya Imam Ibn Khuzaimah dan juga kitab-kitab ulama salaf yang lain juga sama. Kitab Syarh Sunnah Imam Al-Muzani, murid langsung Imam Asy-Syafi'i juga menetapkan semua sifat-sifat Allah. Tidak ada kata-kata jism dan seterusnya. Baik. Kemudian orang-orang Naisabur curhat kepada Abu Bakar Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah. Wa kana syekhal waqti ghaira mudafa. Dan beliau, Imam Ibn Khuzaimah, adalah tokoh agama pada waktu itu, seorang alim yang tidak ada istilahnya yang membantahnya. Wa imaman fi sairil ulum ad-diniyah. Kata Imam Az-Zanjani, beliau adalah seorang imam dalam semua bidang ilmu agama. Wa kana as-Samani malikus syarq yaktub ilaih. Ya, ada seorang raja timur pada waktu itu
yang bernama As-Samani menulis kepada Imam Ibnu Khuzaimah, curhat kepada Imam Ibnu Khuzaimah dengan kata-kata Imamul A'immah, wahai para imamnya, imam, ya, wa habru hadil ummah, fahina istafhala Amr ibn Karram wa antashara qawlu fi a'mal Naisabur, kataba Muhammad bin Ishaq as-Sultan wa annal baliya qad ardamat 'alal ama bi hadzal rajul wa amru yazdad kulla yawmin intishara. Intinya sama dengan tadi. Ya, beliau Raja Asy-Syarq tadi curhat kepada Ibnu Khuzaimah tentang fitnah yang ditimbulkan oleh Ibnu Karram yang semakin hari semakin menjadi-jadi. Kemudian kata, ya, faqad aba sultan ila naibi bin Sabur an yamtasil jami' ma ya'mur bihi Asy-Syaikh Muhammad bin Ishaq. Yang intinya sang raja minta pendapat dari Ibnu Khuzaimah bagaimana yang terbaik menghadapi Ibnu Karram tadi. Wala yukhalifu fi syai'in yushiru ilaih, dan sang raja menyuruh agar semua ikut apa kata Ibnu Khuzaimah. Fajama ahlul ilmi wastasyarahum. Kemudian beliau mengumpulkan para ulama yang lain dan bermusyawarah. Faqalu laisa najidu ra'yan arsyad min ra'yil Amir Ibrahim bin Al-Husain fi ikhrajihi minan nahiyah. Ya, sepakat pendapatnya sama dengan pemimpin dari Sijistan tadi, Ibrahim bin Husain, untuk mengusir Ibnu Karram dari wilayah mereka. Fa'amr al-Amir bi ikhraji fa kharaja mahum min amathil Naisabur khalqun katsir kila 800. Maka diusirlah Muhammad bin Karram oleh sang raja, sang penguasa dari Naisabur, dan yang keluar kata di sini ada 800 orang. Ya, sekali lagi, kelompok sesat juga banyak pengikutnya sebagaimana Dajjal di akhir zaman. Maka sekali lagi ukurannya bukan minoritas, bukan mayoritas, namun ukuran kebenaran maqalallah wa qala Rasulullah SAW wa ma'ajma' salafu al-ummah. Kemudian wamtadda ala hali ila Baitul Maqdis wa sakana hunaka ila al-mat. Sampai Muhammad bin Karram pindah ke Baitul Maqdis dan dia mati di Baitul Maqdis, dan dikubur di sana, namun yuksad wa izar min Khurasan wa ghiriha. Namun kuburannya banyak dikeramatkan oleh para pengikutnya. Wallahu ta'ala a'lam. Ini penjelasan dari Imam Az-Zanjani terhadap bait yang ke-34. Insyaallah bait ke-35 dan seterusnya kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lam. Syukran jazakumullah khairan wa barakallahu fiik Ustaz atas pemaparan materi pada kesempatan Sabtu siang hari ini. Selanjutnya bagi Anda yang ingin bertanya seputar pembahasan pada kesempatan siang hari ini, Anda dapat bertanya melalui telepon di 0218236543 atau melalui chat WhatsApp di 0819896543. Pertanyaan pertama akan kita bacakan terlebih dahulu dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum Ustaz, mohon maaf izin bertanya, bagaimana dengan banyaknya pemahaman yang beredar bahwasannya Allah hanya mempunyai 20 sifat wajib yang wajib kita ketahui, dan itu semua terjadi karena dangkalnya ilmu kita. Syukran jazakumullah khairan wa barakallahu fiik Ustaz. Silakan Ustaz. Baik, ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, pemirsa Raja dan pendengar Raja di mana saya berada, rahmani wa rahmakumullah. Ahlus sunnah wal jamaah sejak zaman para sahabat, para tabi'in tidak pernah membatasi sifat Allah dengan sifat 20, sifat 7. Bahkan Ahlussunnah wal Jamaah sepakat menetapkan semua sifat-sifat yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya SAW dalam ayat ataupun dalam hadis seperti yang diungkapkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah tadi. Semua yang ditetapkan kita tetapkan tentang sifat-sifat Allah, dan itu tidak ada yang tahu berapa jumlahnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya Allah memiliki 99 nama. Ini yang istilahnya dikhususkan bagi yang mau ahsoha, mau menghafalkannya, memahami maknanya, melaksanakan konsekuensinya, maka balasannya dakhulal jannah.
Dari 99 nama saja itu ada 90 sifat atau bahkan lebih. 99 sifat bukan 20. Contoh sifat ya al-hikmah dari nama Allah Al-Hakim. Sifat ya misalnya Allah Subhanahu wa taala Al-Ghafur, sifat maghfirah. Ini saja tidak ada pada sifat 20 tersebut. Maka sekali lagi ini adalah ucapan yang tidak berdasarkan dalil ataupun ya tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, bahkan juga ijma' para as-salaf. Maka ini semuanya menjadi kewajiban kita untuk saling watawasabil haq watawasabi as-sabr. Dan sudah kita sampaikan sebetulnya yang mengajarkan ya sifat ya 7 atau yang 20 tadi ini tadi ya, atau dari kelompok Al-Kullabiyah. Nanti akan insya Allah akan ada penjelasan lebih lanjut tentang Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah ta'ala yang pernah mengajarkan hal tersebut, namun beliau telah bertobat darinya. Insya Allah akan ada penjelasan lebih lanjut pada bait-bait setelahnya ini. Wallahu ta'ala alam. Syukron barakallahu fiik Ustadz atas jawabannya. Semoga bermanfaat bagi penanya. Masih akan kita bacakan dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum. Bertanya Ustadz, mohon penjelasan hadis mengenai syirik itu seperti rayapan semut hitam di atas batu di malam hari Ustadz. Terima kasih atas jawabannya Ustadz. Silakan Ustadz. Rasul SAW menjelaskan lebih lanjut lagi yang dimaksud dengan syirik yang lebih tersembunyi dari Dabibatun Naml, dari rayapan atau jalannya seekor semut hitam di atas batu hitam di malam yang gelap gulita. Yang dimaksud adalah asyirku al-asghar, yaitu ar-riya, ya, ingin untuk dipuji oleh manusia. Karena terkadang kita tidak sadar bahwasanya kita sudah ingin dipuji, ya, apalagi yang istilahnya ya hidup di dunia maya sekarang ini, naudzubillah min dzalik, ingin semuanya dia posting, ya, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, naudzubillah min dzalik. Ini terkadang naudzubillah min dzalik ada rasa untuk ingin dipuji oleh manusia. Maka ini yang ya kelihatannya ikhlas, namun sebetulnya ada arya di dalam hatinya. Padahal Allah berfirman ya tentang orang-orang munafikin, di antara ciri mereka yuraunan nas, mereka ingin dipuji oleh manusia, dilihat oleh manusia. Dan termasuk orang yang paling pertama diazab di neraka orang-orang yang riya tersebut. Awwalu man tusar bihimunas bihimunar as-salasah. Orang yang pertama akan dimasukkan di dalam api neraka ada 3. Di antaranya penuntut ilmu yang ya tujuannya belajar ilmu agama untuk mendapatkan pujian dari manusia. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita al-ikhlas fil qauli wal amal. Wallahu taala. Syukran jazakumullah khairan wa barakatuh Ustadz atas jawabannya. Semoga bermanfaat bagi penanya. Selanjutnya akan kita coba angkat dari layanan telepon. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Ibu siapa di mana, Bu? Dengan Ibu Yuyun di Kolaka, Ustaz. Silakan pertanyaannya, Bu. Mohon maaf mungkin pertanyaan saya keluar dari tema, tapi saya bersyukur bisa nyambung. Begini Ustaz pertanyaannya, saya lagi menghafal surat As-Sajadah. Bagaimana supaya cepat hafal Ustaz? Karena di usia saya yang 54 ini, saya baru terbuka ingin menghafal Al-Quran. Begitu Ustaz, mohon pencerahannya, mohon wejangannya Ustaz supaya cepat menghafalnya. Hanya itu Ustaz pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Yang pertama, seorang muslim atau muslimah kalau ingin untuk menghafalkan Al-Quran, maka ya selayaknya untuk memulai dari yang paling mudah baginya. Ya mungkin dari awal-awal ya juz amma dari yang pendek-pendek terlebih dahulu. Kemudian juga di antara kiatnya sebagaimana kata Imam Bukhari ketika beliau ditanya bagaimana bila bisa kuat hafalannya, itu bikasatin nadhar, dengan banyak melihat, artinya dengan banyak murojaah. Tentunya sesuai dengan kemampuannya, dan tidak ada kewajiban juga kita harus hafid Al-Quran 30 juz misalnya. Semampunya fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada sesuai dengan kemampuan. Nah, kalau misalnya tadi sang ibu mau menghafalkan surah As-Sajdah, itu tadi harus terus banyak dibaca, terus diulang-ulang. Kemudian juga pilih waktu-waktu yang memang lebih mudah untuk dia bisa fokus. Jangan sampai banyak kesibukan, dia usahakan terus menghafal. Mungkin terpecah konsentrasinya. Kadang seseorang mencari waktu yang lebih tenang untuk dirinya menghafal. Misalnya ba'da salat subuh, atau mungkin ba'da salat al-asar, sesuai dengan sikonnya masing-masing. Dan juga banyak mohon kepada Allah pertolongan agar dimudahkan. Namun ya mungkin yang kita tambahkan nasihat juga, kata Rasulullah SAW, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan bagi dirinya, Allah pahamkan dalam urusan agama. Ini perlu kita nasihatkan kepada diri kita juga kepada kaum muslimin, bahwasanya Rasul bersabda, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, Allah pahamkan dia dalam urusan agama. Jadi yang paling utama al-fahm, paham agama, paham ayat hadis sesuai dengan pemahaman para salafus soleh. Itu yang paling utama. Ya. Adapun kalau dia bisa menghafal, itu istilahnya kebaikan di atas kebaikan. Tapi jangan sampai salah paham. Akhirnya mendahulukan hafalan daripada pemahaman. Terus fokus hafalan, tapi tidak fokus kepada pemahaman, atau tadi lebih mementingkan hafalan daripada pemahaman. Na'udzubillah min dzalik. Padahal yang paling utama al-faham. Al-hifdz itu setelah al-faham. Jangan sekali lagi salah paham juga. Kita tidak melarang ataupun mencela atau memperolok orang yang hafalan, tapi sekali lagi ada skala prioritas dalam agama. Rasul mengatakan barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, Allah pahamkan dalam urusan agama. Hafalan itu sangat amat bagus, dan kita sering menganjurkan kepada jamaah kita juga banyak hafalan. Akan tapi jangan sampai itu melalaikan dari pemahaman. Jangan seperti misalnya ada seorang anak mulai dari mungkin TK, SD, SMP, SMA, atau mungkin sampai pasca sarjana, difokuskan hafalan-hafalan, cari sana dan sini. Namun pemahamannya tentang akidah, tentang manhaj, tentang agama secara umum di LABK. Ini keliru. Kalau bisa menjamakkan dua hal, itu sangat bagus. Al-faham yang sahih dengan al-hifdz, itu bagus. Dua-duanya itu kalau bisa dikejar, nurun ala nur, kebaikan di atas kebaikan. Namun jangan sampai sekali lagi pemahaman singkirkan, lebih diutamakan hafalan. Sekali lagi hafalan sangat bagus, apalagi bagi anak-anak yang masih kecil, didahulukan hafalan-hafalan. Namun jangan lupa al-faham, itu yang lebih utama lagi. Wallahu ta'ala. Syukran jazakallah khairan wa barakatuh Ustaz atas jawabannya. Semoga bermanfaat bagi penanya. Selanjutnya akan kita bacakan dari pesan singkat kembali. Assalamualaikum Ustaz. Dari manakah haul itu berasal?
apakah haul bagian dari Islam? Syukran. Silakan Ustaz. Ya, yang kalau dimaksud al-haul secara bahasa artinya tahun, ya, seperti orang yang mengeluarkan zakat, ya, itu diwajibkan kalau sudah sampai haul. Ini artinya setahun. Ya, kalau haul tidak ada masalah. Dalam masalah sekali lagi yang dimaksud ini. Namun kalau dimaksud haul adalah perayaan kematian, ya, seseorang atau tokoh setahun 2 tahunnya dan seterusnya, ini tidak pernah diajarkan oleh Rasul dan para sahabat. Rasul SAW, Khadijah meninggal dunia, Rasul sangat cinta kepada beliau, tidak pernah Rasul merayakan, ya, atau memperingati kematian sang istri tercinta beliau. Demikian pula Rasul pernah tinggal mati oleh putra beliau Ibrahim. Demikian pula Rasul meninggal dunia, para sahabat tidak pernah merayakannya. Ya, kalau ada yang bertanya apa dalil haramnya, maka Rasul bersabda, ini dalam semua bid'ah. Kalau ditanya apa dalil haramnya, Rasul bersabda, iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhkanlah diri kalian dari hal-hal yang baru dalam urusan agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena setiap yang baru dalam urusan agama itu bid'ah. Rasul melarang, iyyakum wa muhdatsatil umur. Ya, kalau dalam urusan agama tidak boleh ngarang-ngarang yang baru. Rasul melarang. Ini dalilnya. Ya, kalau ada yang bertanya mana dalil haramnya, ini dalil haramnya. Ya. Sama kalau misalnya kita kembalikan pertanyaan itu kepada mereka yang tidak mau dilarang dari berbuat kebid'ahan dengan kata-kata mana dalil haramnya. Maka kita misalnya tanya kepada mereka, apa boleh orang muslim sholat duhur 5 rakaat dengan sengaja, sholat subuh 10 rakaat dengan sengaja, ya, apakah boleh? Kalau dia menjawab boleh, naudzubillah min dzalik. Ya, ini nggak waras istilahnya. Kalau dia mengatakan tidak boleh, kita tanya mana dalil haram. Intinya sekali lagi, ini dalil haramnya berbuat kebid'ahan dalam urusan agama. Bukan dalam urusan dunia. Kalau dalam urusan agama, kata Rasul, iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhkanlah diri kalian dari hal-hal yang baru dalam urusan agama. Demikian pula Rasul SAW ketika mendapati 3 orang, ya, berkata, aku akan sholat malam terus tidak tidur malam. Aku akan puasa terus tidak akan berbuka. Aku tidak mau menikahi perempuan untuk fokus ibadah. Apa kata Rasul? Ini akhsyakum lillah. Aku adalah orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian. Walakinnani usolli wa arqud. Namun aku salat malam, aku juga tidur malam. Asum wa uftir, aku puasa, aku juga berbuka puasa. Wa atazawwaju nisa, dan aku menikahi perempuan-perempuan. Man raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka dia bukan dari golongan. Ini haramnya membuat hal yang baru dalam urusan agama yang tidak dicontohkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka sungguh, ya, jahil orang-orang yang bertanya mana dalil haramnya. Ini karena tidak dilakukan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini dalilnya. Iyyakum wa muhdatsati al-umur. Ya, Rasul mengatakan wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Dalam Sahih Muslim, setiap khutbah Jumat Rasul membawakan ucapan ini. Sejelek-jelek perkara adalah yang diada-adakan dalam urusan agama. Karena setiap yang baru dalam urusan agama itu bid'ah, dan setiap bid'ah itu sesat, dan setiap kesesatan tempatnya di dalam api neraka. Ya, meskipun sering sudah kita sampaikan, vonis neraka ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala secara pribadi-pribadi. Haram kita menvonis pasti masuk neraka, tidak ada. Ya. Kata Imam At-Tahawi, wala nunazzilu ahadan minhum jannatan wala nar. Kita tidak boleh menvonis perorangan di surga di neraka dari kaum muslimin. Ini urusan akhirat kita serahkan kepada Allah. Cuma ini sabda Rasul. Rasul memberikan ancaman.
Barang siapa berbuat kebid'ahan, tempatnya di dalam api neraka. Bukan berarti kita yang membawakan hadis ini menvonis orang perorangan masuk neraka dari yang berbuat kebid'ahan tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Kita hanya sekedar menyampaikan sabda Rasul, wa syarrul umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar, rawahu Muslim. Wallahu taala. Syukran jazakallah khairan wa barakallahu fiik Ustaz atas jawabannya. Semoga bermanfaat bagi penanya. Sekaligus pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir pada pertemuan siang hari ini. Kami persilahkan kepada Ustadz untuk memberikan ikhtitam untuk pertemuan kita pada kesempatan siang hari ini. Silahkan Ustadz. Ma'asyiral muslimin, pemirsa TV Raja dan pendengar Raja di mana berada rahimani wa rahimakumullah. Seorang muslim, seorang muslimah yang bijak tidak ada kewajiban baginya dalam urusan agama kecuali hanya ittiba, mengikuti apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam dalam urusan akidah, ibadah, metode dakwah dan seterusnya. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat ke-21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada suri teladan bagi kalian yang baik dalam diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam tafsir Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir berkata, hadil ayat aslun kabirun fit ta'assi bi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayat ini merupakan landasan yang sangat besar dalam kita mengikuti ajaran Rasulullah SAW fi aqwali dalam ucapan beliau, wa af'ali dalam perbuatan beliau, wa ahwalihi. Dan Rasulullah SAW bersabda, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin. Peganglah sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin. Dan Imam Al-Auza'i rahimahullah berkata, naduru ma'asunnah haitsu darat. Kita berputar bersama sunnah Rasul. Kemana sunnah Rasul berputar. Itu namanya ahlu sunnah. Ya, namanya saja ahlu sunnah yang berpegang teguh sunnah. Sunnahnya Rasul. Bukan sunnah nenek moyang. Ya, bukan sunnahnya fulan dan Allah. Namun sunnah Rasul SAW. Itu ciri ahlu sunnah, kata Imam Al-Auza'i. Naduru ma'asunnah haitsu darat. Kita berputar bersama sunnah. Kemana sunnah itu berputar. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam berpegang teguh dengan tauhid dan sunnah Rasulullah SAW sampai akhir hayat kita nanti, dan semoga Allah mengumpulkan kita bersama Rasul dan para sahabat Rasul di surga Firdaus kelak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan syukran jazakumullah khairan wa barakallahu fiik kepada Ustadz Abdurrahman Thayyib LC yang telah memberikan tambahan ilmu kepada kita semua. Semoga kita senantiasa istiqomah untuk menebalkan keimanan kita dan menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan perlindungan dan kesehatan untuk Ustadz beserta keluarga. Dan kami ucapkan syukron jazakumullah khairan atas kebersamaan Anda pada kesempatan siang hari ini. Kami segenap kru yang bertugas mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami undur diri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih bersama Roja TV dan Radio